Shalom, selamat pagi saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam kesempatan yang indah ini. Saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan menyertai saudara di pagi yang indah ini. Saudara-saudara, sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, sebelum kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan ini, baik terlebih dahulu kita akan berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Kami telah menikmatinya Tuhan, kami diberikan napas hidup, kesehatan dan kekuatan serta sukacita dari Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar perenungan kita di hari ini, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Saya harap saudara membaca firman Tuhan ini setelah selesai mendengarkan renungan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat perenungan kita dari bacaan kita pagi hari ini adalah, saya ambil dari ayat 24 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin penting yang ingin kita petik dan ingin kita renungkan dari kebenaran ini adalah tentang menjadi seorang pemenang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pemenang adalah impian setiap kita. Yang menjadi perenungan kita adalah, saya tidak tahu apakah saudara sepakat dengan saya jika saya mengatakan bahwa sesungguhnya hidup ini adalah suatu perlombaan atau suatu perjuangan di mana semua orang berlomba dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Sehingga saudara, menjadikan orang yang berlomba itu semua mereka ingin mencapai kemenangan, dan semua orang ingin berlomba, berjuang untuk menjadi pemenang. Itu maksud saya. Saya tidak tahu apakah saudara setuju dengan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kalau saya melihat, ternyata walaupun semua orang ikut berlomba, walaupun semua orang ikut berjuang dan ingin menjadi pemenang, saudaraku, tetapi tidak sedikit di antara kita, bahkan orang-orang yang ikut berlomba dan berjuang itu, saudara, yang pada akhirnya mereka kecewa oleh karena mereka gagal, mereka tidak mampu menyelesaikan perlombaan dan perjuangan mereka dengan baik. Itu yang kelihatan terjadi. Tentunya saudara dan saya, kita semua ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Namun bagaimanakah kita memahami ungkapan ini, saudara? Lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita ingin belajar beberapa prinsip tentang perlombaan yang perlu kita ketahui jika kita ingin menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan pagi hari untuk saudara. Yang pertama adalah, jika kita ingin menjadi pemenang, kita harus menyelesaikan perlombaan kita sampai akhir. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang pertama. Kalau kita baca tadi ayat 24, di situ kita bisa menangkap rahasia ini. Saudara-saudara, banyak orang yang berpendapat bahwa hidup ini ditentukan oleh nasib, katanya. Saya tidak tahu apakah saudara juga adalah orang yang berprinsip seperti ini. Tetapi saudaraku, pendapat ini sama sekali tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah
bahwa hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan dan juga ditentukan oleh perjuangan kita. Jadi bukan ditentukan nasib. Hidupmu ditentukan oleh Tuhan dan perjuanganmu sendiri dalam menjalani hidup itu. Itu yang perlu kita pahami. Memang tidak sedikit orang yang akhirnya gagal karena mereka tidak sehebat orang lain. Nah, ini persoalan. Dan akhirnya mereka menyerah dan berkata, wah, ini nasibku, inilah nasib saya, katanya. Sehingga yang menjadi penyebab dia gagal adalah nasibnya, katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, sehebat apapun orang yang saudara lihat itu, jika pada akhirnya ia berhenti berjuang, jika pada akhirnya ia tidak menyelesaikan perlombaannya sampai akhir, maka dia tetap menjadi seorang pecundang. Itu saudara. Tidak akan mungkin ada kemenangan dalam kehidupannya kalau pada akhirnya dia menyerah dan tidak mau berjuang lagi. Jadi seorang pemenang tidak diukur dari kehebatannya, tetapi bisa dilihat dari kemampuannya untuk berjuang dan menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Itu yang menentukan. Inilah prinsip yang perlu kita hidupi jika kita ingin menjadi seorang pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan selalu berkata bahwa ya inilah nasibku ketika engkau tidak mau berjuang lagi. Saudara-saudara, hidup tidak ditentukan oleh nasib. Tetapi kalau engkau mau berjuang sampai akhir, karena penilaian perjuangan kita berhasil atau tidak itu adalah di titik akhir. Seperti seorang sedang berlomba, ya, penentu pemenang lomba selalu ada di garis finish. Demikianlah kehidupan kita kalau mau berjuang. Jangan menyerah di tengah jalan. Hanya orang yang sampai ke garis finish lah bisa disebut seorang pemenang. Yang kedua adalah kita harus menempuhnya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Saudara baca dalam ayat 26. Seorang pemenang dalam sebuah lomba adalah seseorang yang mampu mencapai garis finish dengan waktu tercepat. Coba kita bayangkan, kalau ada 10 orang berlomba dalam sebuah pertandingan lomba, mungkin ke-10 ini akan mencapai garis finish. Tetapi yang disebut pemenang adalah orang yang paling pertama meraih garis finish itu. Itulah seorang pemenang. Sehingga saudara-saudara, saya ingin kita belajar dengan kebenaran ini. Ya, maksudnya di sini, jika kita ingin menjadi seorang pemenang dalam hidup ini, mari saudaraku, mari kita menggunakan waktu yang kita jalani ini semaksimal mungkin, seefektif mungkin, dan menggunakan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan gampang menyerah, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Pergunakan setiap kesempatan dalam hidupmu. Pergunakan setiap waktu yang Tuhan beri kepadamu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saudara-saudara, memang ada penyakit yang sering mengganggu kita untuk bisa fokus dalam memahami hal ini, yaitu kemalasan. Saudara, kemalasan adalah penyakit yang sering membuat kita gagal untuk meraih kemenangan itu. Dan itu terjadi oleh karena kita kurang fokus. Kenapa saya katakan begini? Ya, karena kalau kita tidak fokus dalam perlombaan kita sering tergoda untuk menoleh ke kiri ke kanan, dan akhirnya kita tidak lagi serius untuk melanjutkan perjalanan kita. Sehingga itu dapat memperlambat langkah kita untuk tetap berlari. Sehingga agar kita bisa fokus, kita perlu mengerahkan pandangan kita tertuju ke depan. Kenapa saudara? Sebab di depanlah mahkota kemenangan itu menanti kita. Bukan di kiri, bukan di kanan. Kalau kita sedang berlomba, garis finish itu ada di depan saudara. Di sanalah piala itu menanti kita. Di sanalah kemenangan itu menunggu kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Mahkota inilah yang dapat membuat kita semangat terus berlomba sampai titik akhir dengan waktu sesingkat-singkatnya. Harus nomor 1 saudara. Itu baru pemenang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus mampu menaklukkan diri kita sendiri. Kita bisa baca itu dalam ayat 25 sampai 27. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sering terkecoh untuk terlalu cepat merasa puas. Ini penyakit yang sering membuat kita gagal dalam perlombaan hidup kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Mungkin ya kita merasa puas
atas suatu keberhasilan yang kita sudah raih dalam satu fase kehidupan kita, sehingga kita lupa bahwa pekerjaan kita belum selesai, perjuangan kita belum tamat, perlombaan kita belum finish, kehidupan kita belum berakhir. Dan akhirnya saudara, oleh karena sikap yang seperti itu, kita sering merasa mapan atau kita merasa hebat, sehingga saudara kita tidak semangat untuk berjuang lagi. Akhirnya kita mengalami kemerosotan. Oleh karena semangat kita sudah pudar, yang terjadi adalah kemalasan, kemerosotan. Itu yang terjadi di sini. Sehingga kalau kita mau tetap fokus untuk bisa tetap meraih kemenangan dalam perlombaan hidup ini, mari saudara, taklukkan dirimu sendiri. Itu yang kita lihat di sini. Daud seorang tokoh besar, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa diberkati Tuhan, pernah mengalami kemerosotan ini, saudara. Pada saat dia merasa puas dan pada saat dia merasa mapan. Kita bisa lihat kejadian itu dalam 2 Samuel pasal yang ke-11. Saudara-saudara, ingatlah bahwa musuh terbesar yang sering membuat kita gagal bukanlah iblis, saudara. Bukanlah setan atau bukanlah orang lain, tetapi musuh terbesar kita yang sesungguhnya itu yang bisa membuat kita gagal itu adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah mencari kambing hitam. Jangan salahkan siapapun kalau engkau gagal. Faktor penyebab engkau gagal adalah dirimu sendiri. Itulah sebabnya saudara, kalau kita baca dalam ayat 25 sampai ayat 27, Paulus menasihatkan kita di sana. Jika kita ingin menjadi seorang pemenang, maka kita harus mampu menguasai diri kita dalam segala hal. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Akhirnya saudara, dari ketiga poin itu saya ingin memberikan kesimpulan seperti ini. Ketika seorang wartawan mewawancarai seorang pemenang dalam sebuah lomba lari untuk mengetahui tantangan apa yang paling sulit dihadapi dalam perlombaan tersebut, lalu sang juara ini menyebutkan bahwa tantangan terbesar yang ia hadapi sepanjang perlombaan itu adalah sebutir pasir yang berdiam di sepatunya, saudara, yang telah merobek kulit kakinya sampai berdarah. Itulah tantangan terbesar dalam perlombaan yang dihadapi. Hanya sebutir pasir, saudara. Namun oleh karena ia fokus kepada mahkota juara yang ada di depannya, maka tantangan tersebut bisa dikalahkannya. Dan akhirnya ia bisa menjadi pemenang dalam lomba itu. Bukan tidak ada tantangan dalam hidup ini. Mungkin tantangan itu tidak terlalu berat, tetapi dia menusuk dalam hidup kita. Tetapi lewat kebenaran ini, kalau kita fokus, maka kita akan memiliki kekuatan untuk melangkah lagi, meraih impian dan kemenangan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang pemenang bukan saja menyelesaikan perlombaan sampai akhir dengan waktu sesingkat-singkatnya, tetapi yang terpenting adalah, kalau kita lihat di sini, kita harus dapat menguasai diri secara utuh, sehingga saudara kita tidak bercela sampai kepada akhir perlombaan. Sampai kepada akhir perlombaan kita sungguh-sungguh bisa meraih kemenangan kita dengan baik dan maksimal. Jadi bukan hanya sekedar untuk mencapai garis finish dengan waktu tercepat, tetapi yang terpenting bagaimana kita menguasai diri kita supaya kita bisa menyelesaikan lomba itu sebaik mungkin dan meraih kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang kita lihat di sini. Untuk itu saudara, pesan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, untuk melangkah di hari ini, tetaplah semangat saudara. Tetaplah semangat. Berlomba dan berjuanglah untuk mencapai kemenangan yang telah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang menang. Itu dia. Bagi setiap orang yang menang. Dan orang yang dimaksud pemenang itu adalah saudara dan saya yang telah menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya harapkan bahwa seberat apapun tantangan yang mungkin saudara hadapi hari ini, tetaplah fokus saudara. Lihatlah, perjuangan kita belum selesai. Perlombaan kita masih tetap berjalan. Sehingga kalau kita tidak fokus, kita tidak akan bisa memenangkan perlombaan hidup ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah fokus. Bahwa sesungguhnya Tuhan menanti kita di garis finish untuk mengalungkan kepada kita mahkota kemenangan kita masing-masing. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan inspirasi pagi hari ini. Biarlah kita diteguhkan dengan kebenaran untuk menjadi seorang pemenang yang sungguh-sungguh menang bersama dengan Tuhan. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya mau berdoa untuk saudara. Bukalah hati saudara sehingga sungguh-sungguh Tuhan melawat kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini dalam renungan inspirasi ini. Biarlah kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran ini untuk menjadi kekuatan kami melangkah bersama Tuhan meraih impian, sehingga kami boleh menjadi pemenang. Apapun persoalan hidup yang dihadapi oleh semua umat-Mu hari ini, biarlah mereka boleh merasakan pertolongan Tuhan. Yang lemah Tuhan angkat, kuatkan mereka. Yang jatuh Tuhan angkat mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pergumulan-pergumulan mereka boleh dijawab oleh Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh diperlengkapi Tuhan dengan perlengkapan-perlengkapan rohani untuk menjadi seorang pemenang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan kiranya memberkati saudara menjalani hidup di hari ini. Saya percaya dengan firman ini saudara akan termotivasi untuk menjadi pemenang. Tetaplah semangat, jadilah pemenang sejati saudara dalam perjuangan kehidupan saudara di hari ini. Tuhan kiranya menyertai saudara untuk meraih segala impian dalam kehidupan saudara sepanjang hari ini dan tetap menjadi seorang pemenang. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.